Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras Binti Tabib SPB. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 LPTK Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang dengan nomor induk mahasiswa 25063060532. Siap melaksanakan uji kinerja PPG di SMKS Terpadu Putra Jaya Batam dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajar sama bulan? Iya. Sebelumnya belajar sama ini Miss Medi, benar? Benar. Terima kasih. Boleh disiapkan dulu untuk alat-alat dan tulisnya karena kita sudah berganti pembelajaran bahasa Indonesia. Sambil Ibu menyiapkan materi Ibu yang insya Allah hari ini akan mendampingi kelas 10 farmasi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ibu minta tolong sama ketua kelas kita, Bang Radit, silakan. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Happy alhamdulillah. Tapi kayaknya Jumat ini kita pagi-pagi udah disambut sama hujan. Benar? Semoga hujannya membawa keberkahan. Hari ini juga mudah-mudahan pertemuan kita yang insya Allah akan dilaksanakan selama 2 jam. Berarti kurang lebih 90 menit ya. Kita akan belajar bersama. Bu minta tolong semuanya sudah membuat sugesti baik dari sekarang. Karena apa? Kalau udah dari dalam sininya tidak bisa menerima dengan mau belajar ini, bosan dan lain-lain, nanti kedepannya jadi susah untuk kalian. Bisa? Bisa. Oke. Tadi sudah berdoa. Terima kasih Radit sudah memimpin kelas kita untuk berdoa. Bu Laras izin. Sepertinya ada wajah yang tidak terlihat. Yang Ibu tahu farmasi 1 ada 18 siswa, benar? Dan Ibu melihat ada 3 kursi dari masing-masing tempat duduk yang seharusnya terisi secara benar. Ada yang bisa bantu Ibu? Siapakah saja yang tidak hadir hari ini? Saya, Bu. Ya, Aziza. Yang pertama ada Alia. Alia, oke. Alia, kabarnya apa Kak Aziza? Izin. Izin, oke. Terus ada Syakila. Syakila. Syakila izin juga, Bu. Izin juga. Sama Afifah. Oke. Berarti teman kita ada Afifa, ada Alira, dan Syakila. Oke. Mudah-mudahan teman kita yang izin, katanya izin, benar-benar izin dan urusannya cepat selesai. Dan untuk yang mungkin memang izin karena sakit tapi bilangnya tetap izin, ya mudah-mudahan segera selesai. Amin. Karena kita pembelajaran bahasa Indonesia dapatnya di hari Jumat, hari terakhir belajar dalam 1 minggu. Jadi kangennya ketemu Jumat itu jauh gitu.
dan ibu berharap di minggu depan bisa lengkap. Amin. Oke, baik. Ibu sudah menanyakan kabar kemana teman-teman kita dengan 3 wajah yang tidak terlihat hari ini. Bu Laras minta tolong untuk nantinya kita seperti biasa. Bu Laras kalau belajar sama kelas 10 dan kelas-kelas lainnya pasti dimulai dengan melakukan sesuatu, benar? Ya. Ada yang beda kan dengan guru lain? Mungkin. Ya. Oke, biasanya Bu Laras minta tolong apa? Coba cek sekelilingnya dulu. Di bawah meja Anda, bagian laci kah, dekat dengan kaki Anda, kursi Anda, adakah benda yang perlu diamankan atau dibuang? Kalau ada sampah, sementara boleh diamankan ke tong sampah di bagian belakang. Aman sejauh ini? Aman. Kalau aman, terima kasih. Berarti Ibu percaya kelas 10 farmasi 1 itu tugas tiketnya nggak pernah lupa untuk menjalani. Oke, mantap. Terima kasih. Selanjutnya, Bu Laras selain menanyakan tentang kabar, kemudian Bu Laras ajak untuk mengecek sekelilingnya. Oh ya, ini karena hujan, Ibu melihat beberapa wajah yang di bagian kakinya tidak bersepatu. Sepertinya karena hujan berangkat tadi kebasahan ya. Tapi ada yang pinter nih, kreatif, dikantongin sepatunya di dalam tas. Itu adalah salah satu solusi untuk kedepannya yang hari ini belum sempat kepikiran itu. Bu, sepatu saya memang cuma 1, mau gimana Bu? Jadi ya, tadi pas di jalan Bu hujannya, gak apa-apa ya Bu. Untuk hari ini kita buat kesepakatan kelas belajar bahasa Indonesia di hari Jumat tanggal 11 Juli ini. Kita kesepakatan dulu, yang tidak bersepatu mau diapakan, ditoleransikan, tidak apa-apa, atau diberi konsekuensi menurut kelas farmasi 1. Toleransi. Kalau ditoleransi biasanya cukup sekali ya. Ya. Kalau gitu kita sepakat hari ini belajar bahasa Indonesia ditoleransi untuk yang bersandal. Bisa? Bisa. Tapi yang tetap bersepatu atau membawa kaos kaki kalau bisa. Oke? Baik. Sudah dengan kebersihan, kerapian diri dari atas sampai bawah. Hari ini kita berseragam Melayu, seperti biasa seragam hari Jumat. Setelah itu biasanya Bu Laras ngajak ngapain? Nyanyi, Bu. Nyanyi, benar. Hari ini jadwal kita menyanyi di awal, yaitu menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah kita hari ini sangat kental dengan pakaian Anda. Jadi maksudnya lagu daerah dari mana? Melayu. Lagu apa Bu? Lagu Lancang Kuning. Kita cukup menyanyikan satu baik saja lah ya, tapi nanti Ibu pandu. Kali ini kalau lagu daerah tidak perlu gereja, jadi cukup berdiri semua. Nanti kali ini lagu daerahnya kita pakai gerakan. Kalau di luar sana lagi viral velocity, di sini kita buat versi gerakan lagu daerah. Semangat? Semangat. Silakan semuanya berdiri. Oke, yang lagi hadap-hadapan sama temennya madepnya ke sini aja. Oke. Nanda boleh di sebelah sana, Bang Nanda. Mantap, ya tidur dulu. Sip, kelihatan. Oke, saat Ibu hitung 1, 2, 3, nanti kita langsung lancang kuning, ikuti gerakan ini. Oke? Suaranya boleh ya. 1, 2, 3. Lancang kuning, berlayar malam, berlayar malam. Lancang kuning, berlayar malam, berlayar malam. Haruan menuju
haluan menuju ke laut dalam. Lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam. Kalau nakoda kuranglah paham, hai, kuranglah paham. Kalau nakoda kuranglah paham, hai, kuranglah paham. Alamatlah kapal akan tenggelam. Alamatlah kapal akan tenggelam. Lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam. Oke. Seru ya, seru banget. Tahu lagu daerah bisa kok dibuat kalian. Oke, boleh kita kembali. Terima kasih. Seperti biasa, budaya belajar sama Bularas pasti ada menyelipkan untuk yuk bernyanyi terlebih dahulu. Dan itu untuk menumbuhkan apa? Biar pada semangat. Jadi bawaan dari rumah tuh udah mulai mereda dan nggak terbawa ke dalam kelas. Oke, Bularas hari ini mau mengulas dulu. Kalau minggu lalu sebenarnya kita sudah memasuki pembelajaran si bab ini nih. Kira-kira bab apa? Bularas boleh berpantun. Boleh. Berarti dijawabnya apa? Hewan. Anak nelayan pergi berlayar. Hewan. Tak lupa berbekal nasi. Hewan. Barang siapa hendak pandai menawar, pelajaran apa yang perlu dipelajari? Negosiasi. Berarti kita ternyata sebelumnya sudah pernah belajar di pertemuan pertama, yaitu tentang pengantar teks negosiasi. Teks negosiasi itu coba kalau Bularas pengen tanya, ada yang jawab ya kalau bisa. Apa sih yang kepikiran kalau ngomongin negosiasi? Siapa aja? Kak Rani, silakan. Tawar menawar. Berarti itu suatu kegiatan ya, yang di dalamnya ada dong, segini dong, kurang dikit, tambah dikit, kemahalan, kemahalan. Berarti itu adalah kegiatan tawar menawar. Terima kasih Kak Rani sudah membantu itu. Yang kedua, kalau Bularas tanya, sejauh ini 15 siswa yang di depan ibu sudah pernah belum dalam hidupnya melakukan kegiatan negosiasi? Kira-kira sering terjadi di mana? Di pasar. Di pasar, di mall, di sekolah, di sekolah. Apakah kira-kira negosiasi itu harus tentang transaksi jual beli? Tidak. Benar sekali. Karena apa? Bisa jadi dalam bentuk diskusi juga terjadi negosiasi. Berarti sejauh ini masih pada ingat dong pengantar pertama di pembelajaran sebelumnya kalau kita membahas tentang negosiasi di bagian pengertian. Hal yang paling penting di dalam negosiasi strukturnya yaitu bagian awal itu apa ya? Pembukaan deh. Biasanya kalau bisa digabungkan orientasi itu sebenarnya sebagai pembuka dan di situ juga si orang yang bicara duluan dia sedang ngapain nih? Bu, ada telur dia sedang dalam tahapan kegiatan apa? Pengajuan. Akhirnya kegiatan pengajuan. Udah cocok nih. Ada telur yang versi nggak besar-besar, cangkangnya kecil-kecil aja. Nah, berarti kalau udah cocok, barulah ada tanya-tanya harga. Kemudian ada bagian penawaran. Itu adalah tahap yang paling simpel dan inti. Dan yang paling terakhir kalau udah kita bilang cocok nih harga, ambil segini deh. Berarti itu sudah di tahapan persetujuan atau kesepakatan. Itu adalah
adalah pembelajaran kita semua. Hari ini Bu Laras akan memberitahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini dan juga apa sih rencana kita belajar hari ini. Oke, Bu Laras izin membuka materi Ibu. Di sini kita menggunakan proyektor, kita gunakan dengan efektif. Bu Laras minta tolong di sini sama Bang Nanda. Bang Nanda boleh bacakan capaian pembelajarannya. Kira-kira nih ada di sini? Boleh. Siap. Yang ini? Oke. Pada akhir fase peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan. Konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, dan mengevaluasi informasi dari berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu menyintesis gagasan dan pendapat dari berbagai sumber. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikan serta menanggapi informasi fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Oke, terima kasih Bang Nanda. Ini adalah capaian pembelajaran kita hari ini tentang teks negosiasi. Kalau capaian pembelajaran itu masih luas, anak-anak ibu semuanya masih luas, tapi kita kerucutkan ke arah tujuannya. Nah, di sini di bagian inilah kita akan menuju apa sih sebenarnya rencana pembelajaran kita. Ada sangkut pautnya nggak sih dengan profil pelajar Pancasila? Tentu, karena dalam bernegosiasi, contoh saja dalam belajar tadi kita dibuka dengan apa dulu? Berdoa. Kemudian kok duduknya bakal kelompok-kelompok kayaknya tuh hari ini, biar apa? Kita mengenal nilai bergotong royong. Kemudian nanti kayaknya ada sesuatu deh yang akan diberikan Bu Laras, dan itu nantinya akan menjadi ruang untuk diskusi, dan disitulah Anda akan mulai berkenalan kritis, dan saat nantinya Anda selesai diskusi, Anda akan maju mempresentasikan untuk apa? Menunjukkan kreativitas. Ternyata belajar bukan hanya tentang bahasa Indonesia. Anda ada sangkut pautnya dengan sebagai profil pelajar Pancasila. Oke, Bu Laras izin ke bagian tujuannya. Nah, Bang Radit boleh bantu apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam teks negosiasi berbentuk dialog maupun narasi, dan strukturnya secara akurat, kritis, dan reflektif. Oh, terima kasih Bang Radit. Intinya ini mengevaluasi informasi. Evaluasi itu apa sih? Nilai ya? Dilihat, benar nggak ya? Ini sesuai nggak ya sama strukturnya? Itulah kenapa setelah kita udah kenalan sama struktur, udah kenalan sama deskripsi pengertian, kita baru bisa tahu, oh ini kayaknya negosiasinya bukan tentang jual beli, tapi tentang perdebatan atau diskusi. Ya, jadi rencana kita hari ini nantinya kita akan mengevaluasi teks yang akan kita temui, entah itu secara visual, auditori, atau malah kita akan bermain peran. Bu, apa hubungannya dengan tiga itu? Jadi, anak-anak ibu di pertemuan sebelumnya, Bu Laras pernah mengelompokkan Anda dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya menunjukkan Anda itu senangnya belajar pakai gaya apa. Ada yang banyak ngasih jawabannya ke arah, saya lebih senang melihat gambar, saya lebih senang ada videonya, saya lebih senang malah baca. Saya bukan tipe yang membosanin kok Bu kalau baca. Jadi dia malah senangnya ke arah sana. Nah, jadi nanti Anda walaupun duduknya ini masih campur-campur, nanti Anda akan bertemu kelompok Anda saat Ibu bagikan sesuai dengan cara gaya belajar. Setuju? Setuju. Siap. Sekarang Bu Laras akan
pembelajaran negosiasi. Inti dari pembelajaran negosiasi, izin sebentar, Bu Laras buka di ini. Oke. Sini ya, kemarin kita udah belajar ini kan? Sudah. Kalau Bu Laras juga ada sambungan video untuk dilihat di YouTube, ada Bu Larasnya di sana. Ya. Oke. Semoga tidak bosan belajar sama Ibu. Di sini juga sudah ada tujuan seperti apa negosiasi. Ada tangga-tangga yang bisa diingat. Kita sebut dengan sebutan opnam. Kemudian ini video pembelajaran yang menjadi awal biar pada tahu. Oh, kalau lewat podcast nyimaknya, oh begini loh negosiasi. Nah, selanjutnya Bu Laras nantinya akan tampilkan dulu video singkat tentang negosiasi. Sebentar. Nah, sejauh ini yang di belakang terlihat tadi? Cukup terlihat? Terlihat? Alhamdulillah. Kita putar dulu. Boleh disimak bersama. Selalu belajar jelasin. Hidup. Mungkin berarti ikannya 29 ya? Terbang itu lagi lah. Bagaimana saya nih? Ya udah, oke, 1 kilo ya. Nah, gitu dong. Dikasih bungkus. Oke, langsung ikutan saya. Seperti inilah kalau kita menggunakan media belajar yang menggunakan internet, tidak apa-apa. Tapi tadi sampai video dengan jawaban bungkus itu sudah di bagian akhir. Nah, kembali diputar. Kalau kita lihat siapa aja sih pelakunya? Mereka transaksi apa sih itu? Jual beli. Pada intinya berhasil nggak negosiasi? Jadi maksudnya berhasil negosiasi itu berhasil tawar menawar atau berhasil beli menurut Jadi kalau dia tidak berhasil beli, belum tentu negosiasi itu tidak terjadi, tetap terjadi buktinya. Ditawar tapi nggak mau turun karena sudah tawar menawar tapi nggak dapat harganya, dia pamit, ya udah nggak jadi. Tapi di sini langsung bungkus. Berarti berhasil dibeli, berhasil ditawar. Sejauh ini kalau Ibu stimulasi dengan video sesingkat ini, videonya animasi, seru, bisa ditangkap? Bisa ya, paham ya? Oke. Nah, nggak perlu lama-lama. Di depan Ibu sudah ada bentuk kursi yang seperti biasa farmasi 1 dulu. Kebetulan karena teman kita 3 nggak masuk, yang harusnya Ibu buat tim 3, tim isinya 6 menjadi 5. Inilah yang akan Ibu bagi. Siap-siap namanya Ibu sebut. Silahkan berpindah ke lokasi duduk. Tim 1 di sini, tim 2 di sini, tim 3 di belakang. Oke? Tim 1 adalah tim belajar kinestetik. Anggotanya adalah, didengar aja dulu baru pindah. Aziza, Queen, Karin, kemudian Niwati, dan Radit. Alhamdulillah. Nah, agar lebih seru tim 2 dan 3, Ibu belah-belah nyebutnya. Boleh? Jadi tim ini dulu,
Ini dulu. Tim 2 kita sebut auditory, tim 3 kita sebut visual, berarti yang video. Tim auditory yang pertama adalah Raja Karunia. Tim pertama visual adalah Rita Aulia Syahrani. Anggota kedua audio adalah Angel. Anggota kedua video adalah Sheila. Anggota ketiga audio adalah Zahra. Anggota ketiga visual adalah Via. Anggota keempat dari audio adalah Arnanda. Anggota keempat visual adalah Kakak Zuana. Dan yang terakhir tinggal berdua, ada Alif dan Mutiara. Mutiara di 2, Alif di 3. Silakan menikmati Ibu Lani untuk tim 1 ada Hadida Queen Arjiwa Ratif. Tim audio ada Nia Angel, Zahra, Nanda dan Mutiara. Tim 3 visual ada Rani, Sheila, Via, Juwana. Ibu akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan secara tim. Di dalamnya jangan cuma tulis nama, ya. Nanti langsung dikerjakan ada cara atau instruksi pengerjaan. Tim 1 adalah tim Aziza. Kinestetik. Bukan estetik, tapi orangnya estetik. Masya Allah. Silakan langsung diisi, dilihat petunjuknya. Tim Audi, Tony, ya kan? Yang dengan silakan Mas Ali. Kemudian untuk tim visual, yaitu ada di sini. Boleh. Siap. Nanti boleh dibagi-bagi. Oke, kita bukan queen yang mendapat ini. Jadi lu cuma skill saja. Terima kasih. Lanjut langsung bagi tugas nanti siapa yang jadi moderator, siapa yang misi, siapa yang tulis, siapa yang bermain peran. Untuk pengerjaannya, ya, kita pakai waktu 25 menit ya. Harus sudah beres. Jadi nanti kurang lebih 10 menitnya kita langsung tampilkan saja. Oke, selamat mengerjakan. Yang belum paham tanya ibu. Boleh panggil saudara. Bu, ini maksudnya gimana? Bu, ini isinya apa? Boleh pakai gawainya masing-masing. Jadi karena kertasnya cuma 1, boleh dipotret terus. Oh, aku bagian ini ya, aku bagian ini ya. Silakan.
Udah ketahuan? Siapa aja coba? Oh, misalnya jadi nggak kayak pembeli hak masih tahu. Jadi kalau orang kayak emang dia nggak lihat lokasi kan jadi tahu. Bagian ini hari boleh di awal bagian ini kalau paling kayak gini nanti ini paling gampang langsung diisi ngomongnya siapa boleh langsung diisi pakai teks boleh pakai di sini aja. Ini maksudnya di dalamnya menjelaskan di dalamnya adalah kegiatan tentang dari siswa sebagai pembagian siswa kan? Boleh, tapi singkat aja ya, maksudnya garis besar aja. Tapi ini ya kalau orang nggak tahu si ininya bisa tahu dengan tulisan tabel aja. Oh, ininya itu jual berarti penjual makanan pembelinya kira-kira seorang ini atau kan mungkin dikasih bisa jadi oke terima kasih. Ya, boleh. Import that. Apa? Di dalam teks dialog negosiasi menceritakan ya gak sih? Jelasin apa sih dia? Ya kan? Ada si ibu dari mana ke ibunya. Siapa dia nanti kita akan oke siap. Langsung bagian itu aja. Di situ yang ibu tampilkan hanya bagian pengajuan, penawaran, sama sepakat. Ada nggak sih bahasa yang ada? Ini harusnya kan nggak ngomong gitu. Nah dievaluasi. Ada bahasa yang lebih sayang. Atau ada sebaiknya pamitnya dengan cara ya. Tahapannya sering. Kutipannya cukup bagian apa dari dialog. Jadi ingat lagi apa tadi. Paham sejauh ini? Apa yang bisa dibantu nanti isi teksnya? Tidak semua disalin, garis besar. Dari rekaman suara tersebut berhasil nggak kali?
Yuk, berapa menit lagi yuk? Tinggal sebentar ya. Oke, Ibu sarankan semua sudah berada di tahap mengisi tabel ya. Jadi hal-hal yang kondisi nama pokok boleh akhir. Yang terpenting ayo dalam waktu segitu yang Ibu kasih bisa nggak nih tim dengan gaya belajar masing-masing menyelesaikan dalam waktu 25 menit. Ya. Alasannya gini, misal mau ambil sumpah, mau ngajuan, dia ngomongnya gimana? Kenapa dia sampai orang kenapa dia ingin memastikan sesuai? Karena dia kayaknya jangan nggak bawa orangnya deh. Nah itu berapa dia dana itu? Tapi ada beberapa bahasa itu ada saja timnya sih. Oh bahasanya kayak ada kurang santun. Berarti itu bagian apa? Maksud dari tabel evaluasi itu, paham sejauh ini? Tabel evaluasi itu adalah Anda memberitahu yang seharusnya, senormalnya berkomunikasi dalam negosiasi itu gimana. Berarti harus menggunakan bahasa yang santun. Masa iya jualan beli tarik-tarikan? Gimana? Boleh cuma saran pernyataan, boleh malah ngasih harusnya ngomongnya gitu. Coba Ibu tim auditori sudah sampai di mana? Ayo temennya sudah masuk di bagian tahapan.
Maksud dari dibagi tim ini seperti ini. Gotong royong. Kita lihat tim siapa yang sudah mulai ke bagian akhir. Panggil ibu kalau masih ada yang belum paham. Tapi sejauh ini ibu lihat sudah di tahap akhir. Masing-masing sudah menentukan ketua tim ya. Ibu bakal lihat tangan siapa yang duluan. Bu, udah beres? Bu, udah selesai? Bu, nanya. Karena bisa jadi angkat tangan karena mau tanya. Bu, beres bu. Bu gak paham bu. Bu mau tanya. Ada beberapa. Benar. Ambil yang dia si paling sering ngomong atau si paling utama bagian tawar-tawar. Kayaknya yang kedua juga lebih udah kan? Berarti kita lihat tangan siapa yang melambai. Kalau nggak salah saling langsung dari bagian harusnya malah cek ini aja waktunya tersisa 8 menit lagi menuju presentasi. Hari ini sholat zuhur Jumatan kalau tidak salah ibu 13 ya. Langsung saja tim kinestetik dari saran ibu tadi boleh. Ya sebabnya siap. 6 menit lagi. Ibu sarankan gini, kalau
untuk waduh di target jamnya tapi saya harus nulis nggak sampai saya udah tahu jawabannya. Nanti langsung menyampaikan list. Bisa kira-kira di sini siapa moderator ini? Evaluasi dari kesepakatan. Kalau sejauh ini kesepakatannya baik-baik saja, Anda tidak perlu mengevaluasi yang berlebihan. Cuma mungkin evaluasi itu bisa dari sana. Mungkin sebaiknya jangan lupa ucapan terima kasihnya atau ini jangan lupa mungkin kayak besok lagi antara penjual besok lagi sudah semacam persuasif mengajar. Susah di bagian evaluasi yang mana? Bagian mana ya? Semuanya. Nah, lancar-lancar aja kalau dievaluasi nggak tetap. Sejauh ini kok pengajuannya masih satu ya, masih daripadanya. Aduh, masih ditambah segitu dan kayak dia beda kalau di bagian semuanya masih Gak apa-apa, nanti kan sambil di depan sambil di belakang.
dia mengucapkan bisa sehat-sehat ya Mbak. Apa praktik yang paling kelihatan? Kan jadi yang biasa bilang terima kasih yang beli. Terima kasih Mbak. Gue juga kali ada. Satu menit lagi. Waduh, siapa yang tapi udah ini ya, udah menempatkan siapa moderator, siapa yang acting, siapa yang ngasih tahu hasilnya. Jangan lupa dibacain. Oke. Kalau ibu bilang saya, boleh perhatiannya. Gak apa-apa, udah selesai nanti. Kalau Bularas bilang saya, jawabannya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Kalau ibu bilang kamu, jawabannya bangga. Kamu bangga. Kamu bangga. Kalau ibu bilang kita, jawabannya bahagia. Kita bahagia. Saya bisa. Kamu bangga. Kita bahagia. Kita kalau saya bisa, kalau kamu bangga, kalau kita bahagia, kalau kamu bangga, kalau kita bahagia, saya bisa, kamu bangga, kita bahagia. Sekarang, karena waktu sudah menunjukkan 11.26, kita akan mendengarkan. Yang lain gak usah di sini dulu, karena disinilah akan dilihat temennya bener gak sih mengerjakannya dengan caranya masing-masing. Sekarang kita beri tepuk tangan dulu untuk tim Kines TT. Silakan maju semuanya. Oke, atasnya boleh dilihat, tapi di sini kita filter. Jadi boleh maju sana dulu sayang semuanya. Oke. Langsung ke perkenalan, kami dari tim mana? Langsung panggilan saya Dilan, saya ini dan ini. Kemudian langsung ke bagian kami sedang mengerjakan teks negosiasi yang berasal dari bentuk apa? Teks, bentuk atau rekaman. Oke, silakan. Mungkin langsung selamat siang saja. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Anja Darviani dan rekan saya Arisa Queen Aurora, Diwati Dikasari, Karina Maharka. berdirinya kami di sini. Kami akan mempresentasikan hasil tes negosiasi kami dalam bentuk kris. Oke. Pilot. Ibu boleh langsung arahkan langsung ke role playing aja, langsung ke actingnya. Kita lihat siapa yang jadi pembeli, siapa yang menjadi penjual. Yuk silakan. Coba ini mau di situ, mau coba gini dong. Siapa yang jual, siapa yang beli? Saya. Dari boleh operator tinggal nanti turunin aja di. Oh, ada penjual. Nanti tinggal gini. Oke, nggak usah buat. Oke, yuk silakan. Yang langsung ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Kak. Mari
Ayu punya ada jawaban di sini. Wah, tetangga kita makcik. Nah, cari Tasya. Tentu kita jual di sini. Mau untuk ukuran orang besar atau kecil? Nah, dipakai untuk anak muda, kisaran umur 17 tahun kak. Nak warna muda atau tua makcik? Tentu muda, sebab tuh anak muda. Bila tampak terang muka. Nah, ini ada yang elok makcik. Warna dan ukuran cocok untuk anak muda tuh. Tak besar sangat kan kepala itu makcik. Tak lah, macam tak kira je. Besarnya kepala itu. Anak muda ni tak cacat lah. Maaflah makcik, kami cuma maksud bertanya yang pasti aja. Berapa gani? Ketua tak cocok. Kalau tak cocok, besok boleh diganti sebelah lagi. Yang ini harga tengah makcik, 150 boleh diambil. Bila nak tukar karena kurang pas boleh sangat. Asal masih bawa bukti nota ya makcik. Oke dah, nak cepat lagi kami delainya. Bungkuskan, nanti makin banyak cakap lagi di sini. Boleh makcik, sudah cocok ya. Akan saya buktikan. Ani uangnya pas ya. Ada turun lagi nih, masih ada nih. Cantik lagi bila ramah makcik. Ya lah, dah baik cakap nih. Ini Bu belanjanya, boleh singgah lain waktu ya Bu. Terima kasih makcik. Ya, sama-sama. Oke. Sejauh ini jadi makcik cocok ya? Cocok sangat lah gitu. Oke, masuk ke bagian hasil diskusi. Silakan. Siapa yang menjawabnya? Lewati loh. Ya, dari tim auditori sama visual bagaimana? Bener nggak kira-kira? Evaluasinya mungkin? Oke, yang lain boleh. Jadi dari isi teks negosiasi tersebut, dialog itu berlangsung di kawasan pasar Dodo, Nagoya, Batam. Penjual barang-barang seni adalah seorang gadis Melayu asli, sedangkan pembeli adalah seorang ibu muda dari Malaysia yang keduanya bisa berbahasa Melayu. Lanjut di bagian apa lagi? Tabelnya disampaikan. Siapakah tokohnya? Siapa saja tokohnya? Yuk. Untuk diharapkan, yang pertama adalah pengajuan. Kutipannya adalah pembeli ingin membeli tanja asing lain dengan ukuran untuk kisaran umur 17 tahun, dengan warna muda. Alasannya karena pembeli tidak membawa orang yang ingin menggunakan tanja tersebut, sehingga menyebutkan ukuran yang sesuai dan warna yang muda. Evaluasinya adalah pembeli menggunakan bahasa yang kurang pantas digunakan dan seharusnya tidak menggunakan bahasa yang menyebutkan dan mengolok-olok. Sejauh ini tunggu sebentar, ini mau lanjut tentang apa? Setelah itu benar. Oke, tim auditori katanya sejauh ini masih cukup baik, tapi sarannya apa tadi? Mungkin dari bahasanya Bu. Dari bahasanya harusnya lebih baik lagi. Lebih baik Tidak lagi. harus mengeja atau mengolok-olok. Oke. Thank you Za. Ya, emang benar ada bagian molok tadi. Ada bagian yang diolok sedikit atau agak macam tak elok didengar? Ada. Di bagian apa ya kira-kira? Macam nyesel kepala tuh makcik. Apa katanya tadi? Cacat. Ada satu bahasa yang bilangnya cacat. Padahal mungkin niat si makcik ini lucu, tapi kalau Beneran dia di bukan. kata kita mungkin kurang satu. Setuju ya berarti ya? Lanjut. Penawaran mungkin. Baik, di bagian penawaran dari ketibannya tidak ada alasannya. Kurang ya Bu. Ya kasih tahu temannya. Kurang dari tinggi. Untuk ketibannya yaitu kalau tercocok besok boleh diganti sini lagi. Yang kedua, yang ini harga tengah beli dengan harga 150.000 boleh diambil. Bila nak tukar karena kurang pas boleh serangan asal masih bawa bukti nota yang asli. Oke. Alasannya
alasannya karena tidak semua toko mau menukar barang yang sudah dibayarkan. Evaluasi tidak ada. Tidak ada. Berarti sejauh ini aman di bagian penawaran. Karena itu yang paling penting kan? Iya. Berarti dia dengan harga pertama nggak ditawar-tawar lagi karena sudah cocok. Bagian terakhir, angka kesepakatan. Apa itu bunyinya? Kutipannya, pembeli menyetujui membeli dengan harga yang ditetapkan oleh penjual. Lalu alasannya karena mungkin menurut pembeli harga tersebut sudah pas dengan uang yang dibawanya. Terus evaluasinya nggak ada. Tidak ada, cukup, masih aman. Kalau kesimpulan langsung boleh, Linda atau Kak Miwati, siapa yang berbunyi silakan. Kesimpulan dari semuanya intinya berhasil atau tidak satu dari kesimpulan ini kita bisa ngambil bahwa si pembeli yang membuat negosiasi dengan penjual ini kurang santun dengan bahasanya. Dan kata lain beliau menggunakan bahasa cacat mungkin itu termasuk kurang santun. Dan juga negosiasi di dialog ini termasuk berhasil karena sang pembeli menanyakan apakah bisa ditukar dan penjual juga bertanya bisa ditukar tapi dengan catatan membawa nota. Oke. Sejauh ini teman-teman dari kinestetik apakah termasuk sudah tepat dalam mengevaluasi? Gimana? Cukup? Cukup? Sudah cukup? Nanda, tim auditori cukup untuk kinestetik? Kalau cukup, beri tepuk tangan dong. Terima kasih buat tim kinestetik. Silakan kembali duduk. Nanti Ibu minta hasilnya. Lanjut tim auditori. Yuk, langsung ke bagian tim riset. Oke, langsung ke yang jadi karena Ibu tidak menggunakan sistem rekaman suara, tim legal wajib menyampaikan yang kami simak tadi tentang ini loh. Kan ada di bagian aksi. Iya, yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok auditori yang beranggotakan saya sendiri Dwi Angelika Ramadhani dan rekan saya Zahra Yola Putri, saya Mutiara Nurani, saya Raja Kampusana. Saya Nanda Putra Rigula. Ya, Ibu simak. Jadi tadi kami sudah mendengarkan teks negosiasi Via apa? Rekaman. Rekaman suara. dan yang isinya itu adalah tentang seorang mahasiswi yang melakukan pengajuan dan penawaran pada saat ingin membeli nasi kuning. Oke. Lanjut. Itu isinya ya? Iya. Yang pertama itu pengajuan. Jadi pada itu seorang mahasiswi menanyakan pada penjual yaitu nasi kuning. Oke. Lalu alasannya itu sebelumnya mahasiswi tersebut belum melihat dan mencoba menu baru di toko tersebut. Oke. Untuk evaluasinya itu lanjut ke penawarannya. Kutipannya itu mahasiswi melakukan penawaran ke penjual nasi kuning dari harga 6.000 ke 6.000. Nah, ingat harganya. Nanti Ibu tanya di mic. Alasannya karena ia hanya memiliki uang sebanyak 6.000 dan sisanya ingin ia belikan air. Lanjut ke kesepakatan. Akhirnya penjual menyepakati penawaran tersebut dengan harga akhir yaitu 5.000. Karena si pembeli hanya membawa uang pas yaitu 5.000 dan itu hanya pas untuk membeli makanan dan air. Oke. Berarti bagian apa nih sekarang kesimpulan? Oke. Lanjut ke Manda. Kutipannya pengajuan dan penawaran berhasil. Alasannya karena si penjual menyepakati pengajuan dan penawaran dari pembeli. Oke. Sejauh ini tim kinestetik dan tim visual menyimak.
Dari harga berapa dijual sampai bisa berhasil? 6.000 jadi 5.000. Kalau yang kinestetis tadi jualan benda seni dari Melayu berupa tajam, tim dari auditori jualan apa? Nasi kuning berarti makanan. Oke, pelakunya siapa tadi? Penjualnya siapa? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Yang mahasiswa siapa? Pembelinya. Dengan harga 6.000 si mahasiswa nawar jadi berapa? 5.000. Jadi goceng kalau kata orang sekarang. Jadi 1.000-nya kemana, Zah? Bisa dekat boleh. Oh, beli yang lain bu. Gorengan mungkin. Beli gorengan mungkin. Alif, 1.000-nya kemana, Alif? Ternyata katanya karena dia berniat 1.000-nya untuk membeli. Ada kan? Ada. Nanti sampai ada yang berhasil. Apa Lim kalau kata Ziza sedekah kata dia gimana? Kita beli gorengan 1.000. Alif masih bingung. Apa Lim? 1.000? Nyimang Alif? Ada tadi. Pemain dari rumah nggak bisa dibeli, itu skill. Oke? Tahu nih? Persis ada di depan Alif bentuknya. Dia mau ngapain nih? Beli apa nih? Beli enak. Beli minuman. Oke. Jadi pada intinya kesimpulannya kalau pada nyimak, tim auditori dari transaksi jual beli negosiasinya berhasil atau Berhasil. tawar menawarnya berhasil. Berhasil. Kalau yang sebelah tadi berhasil, yang sebelah sini berhasil, selanjutnya. Jadi sejauh ini tim auditori sudah cukup baik mengevaluasi. Sudah. Kok masih ragu? Sudah belum? Sudah. Tepuk tangan untuk itu. Bisa tepuk tangannya untuk silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut tim terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya saya masuk ke bagian ini. Agak maju yuk, agak maju. Selamat siang. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Boleh disimpan ya? Perkenalkan kami dari kelompok visual kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi dari teks negosiasi. Dimulai dari rekan saya Zuan. Asalnya itu ada toko, satu penjual menjual buah dan pembeli membeli buah. Isi teksnya itu yaitu seorang siswa dan siswi melakukan kegiatan negosiasi dalam artian tawar menawar tentang menjual dan membeli buah. Tahapannya itu pengajuan. Kutipannya itu mau beli jeruk, apel sama salak. Alasannya dikarenakan untuk jenguk teman yang sakit. Evaluasi. Seharusnya penjual mengucapkan orientasi, contoh seperti selamat siang Kak dan selamat datang, ingin cari apa Kak? Harusnya begitu ya. Ya, lanjut di bagian ke penawaran. Lanjut. Menjual harganya 45 1 kilogram Kak. Membeli apel kurangnya berapa? Menjual 35.000. Bisanya Kak. Beli kalau jeruk 10.000 bisa Kak. Menjual saya kasih 15.000. Alasannya dikarenakan agar dapat harga yang lebih murah. Evaluasinya seharusnya dikurangi 2.000 saja, jadi 38.000. Seharusnya karena buat juga baru dipanen sekarang. Salah terakhir. Kesepakatannya penjual awalnya 35.000 bisa beli, ya udah beli jadi sekilo. Alasannya dikarenakan pembelinya ingin membeli buah yang banyak. Maksudnya seharusnya penjual mengucapkan terima kasih dan akan menutup. Oke, bagian kesimpulan.
Harusnya penjual juga mengucapkan terima kasih karena sejauh ini ternyata yang bilang terima kasih hanya Pembeli. Ibu tanya tim kinestetik sama tim auditor. Yang beli kalangan apa sih? Siswa. Pelajar atau siswa. Pada beli buah apa jadinya? Salah. Sejauh ini benar nggak tim visual membuat kesimpulan kalau berhasil nggak sih sebenarnya? Berhasil nggak tawar menawar? Berhasil? Bener nggak? Berarti sejauh ini teman-temannya. Jadi kalau tadi katanya ternyata si pembeli itu niatnya beli buahnya yang beragam. Gitu. Jadi nggak hanya satu macam. Pengennya ada apel, ada jeruk, ada salak. Tapi sejauh ini semua terbeli dan negosiasinya berhasil. Berarti dari tiga kelompok ini apakah semuanya win atau menjadi menang dan berhasil? Ya. Berarti semua tim sudah berhasil dalam mendiskusikan untuk mengevaluasi teks negosiasi. Tepuk tangan. Kembali lagi untuk tim. Oh ya, dulu ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Ternyata kalau Bularas lihat dari cara pembagian kelompok kayaknya udah mulai klop. Cepet waktunya. Yang si itu apa we? Jadi ada yang si tim paling nyantai, si tim paling nulis, si tim paling nyimak, si tim paling sejauh ini sudah cocok timnya? Sudah. Tapi setuju nggak kalau lain waktu kita ubah? Setuju. Berarti kita harus nanti survei dulu cara belajar yang mungkin kok saya tiba-tiba senangnya suka pakai video ya. Saya senangnya gambar aja, udah capek nggak bisa, udah bosan tulisan, ngantuk Bu, bilang ya. Jadi kedepannya jadi evaluasi untuk Bu. Oke, hari ini sebelum ke bagian penutup pembelajaran, kita rangkum dulu. Dari tujuan kita tadi adalah ada di situ tujuan pembelajarannya, coba lihat di LKPD. Yuk dibaca bareng-bareng. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengevaluasi inovasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam negosiasi tertentu, dialog maupun narasi dan strukturnya secara akurat, kritis, dan reflektif. Sejauh ini tujuan kita berhasil? Alhamdulillah berhasil. Dan kalau kita bisa merangkum lebih singkat, intinya negosiasi itu antara kedua belah pihak kan wajib bersepakat. Berarti diutamakan negosiasi itu harus sama-sama saling menguntungkan. Kalau bahasa Inggrisnya itu win to win. Apa? Win to win. Jadi dua-duanya saling menguntungkan. Kalaupun gagal, ya sama-sama untung karena nggak jadi ngelepas yang situ, nggak jadi ngeluarin uang. Itu hikmahnya. Tapi ada yang nggak, besok aku mau kesana lagi. Mana tahu penjualnya beda nggak? Mana tahu dia berubah pikiran langsung udah ya kemarin. Oke, jadi sejauh ini kalau kita bisa pelajari, ternyata negosiasi itu memang adalah seni dalam berkomunikasi, dalam mencapai kesepakatan bersama. Oke, masih ingat dengan ice drinkingnya? Saya bisa, kamu bangga, kita bahagia, kamu bangga, kamu bangga, kita bisa. Kalau bulan sport versi cepat bisa? Bisa. Saya bisa, kamu bangga, kita bangga, kamu bangga, bisa, kita
saya bisa kita bahagia. Ini boleh. Oke, yuk. Versi pelan deh karena kami gerakan. Saya bisa, kamu bangga, kita bahagia, kita bahagia, saya bisa, kamu bangga. Oke. Oke. Karena hari ini kita sudah menyelesaikan target kita untuk bisa mengevaluasi kedepannya akan lebih naik tahap. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita masih masuk tentang teks negosiasi, tapi tahapannya tentang apa? Tentang menginterpretasi. Apa itu interpretasi? Tentang memberikan pendapat, persepsi masing-masing. Oke, jadi pada hari ini Bu Laras sudah menyampaikan rangkuman. Sudah ya tadi? Bu Laras sudah ngasih tahu minggu depan belajarnya tentang apa, masih di negosiasi. Jadi tolong dipersiapkan dengan lebih baik. Oke, sekarang setelah kita tadi pindah-pindah tempat duduk, boleh cek lagi kebersihannya. Apakah temannya tadi ada yang meninggalkan sampah, tiba-tiba meninggalkan sesuatu? Kan ketahuan tadi yang duduknya di mana dan di mana. Oke? Coba didekat kali. Ada? Buang angel. Oke, baik. Sekarang sebelum Ibu tutup, apakah pembelajaran hari ini seru? Seru! Alhamdulillah. Emang serunya di bagian apa? Pas SDK kalau maju. Iya. semua. Ternyata bisa ya dikasih target waktu terus ngerjain bareng. Bisa. Padahal isinya beda-beda kan alatnya. Tapi kalau udah bisa, akhirnya gotong memberikan apa? Ide-ide kreatif. Jadi kedepannya untuk pembelajaran selanjutnya, apakah setuju cara belajarnya tetap berkelompok? Setuju. Lebih senang kelompok atau sendiri? Tergantung. Emang tergantungnya boleh di bagian apa nih? Tergantung. Kalau sendiri enaknya di bagian yang ngapain? Nulis? Ya. Baca? Atau menyimak? Atau Baca. nulis? Kalau bikin kreasi-kreasi itu mungkin sendiri aja. Oke. Terutama di bagian apa itu Kak? Sekarang ini. Kita bikin bagian Oke, berarti suatu saat kita bisa mengisi materi kita di sini dengan memanfaatkan mading kita, yaitu dengan mengkreasikan tentang konsep mungkin, mind mapping ataupun hal. Oh, terima kasih Kak Rani untuk umpan balik ke Ibu biar Ibu kedepannya oke. Ternyata farmasi 1 senangnya model kayak gitu. Berarti lebih senang punya produk ya. Jadi setiap ketemu itu ada hasil. Oke, baik. Kalau begitu, karena pembelajaran kita sudah selesai, Bu Laras minta tolong dilihat dulu perapiannya. Setelah tadi sudah bersih, dilihat perapiannya. Di bawah laci ada yang tertinggal. Tidak ada, Bu. Alat tulis dan buku boleh dimasukkan. Sudah? Oke. Sudah rapi. Berarti duduknya harus tegak. Oke. Untuk hari ini, Bu Laras ucapkan terima kasih yang sudah pada hadir dalam keadaan hujan, melawan rasa malas untuk tetap bersekolah, dan Ibu sangat bahagia bertemu dengan kelas 10 farmasi 1 karena semangat belajarnya yang luar biasa dan ternyata kesepakatan kita hari ini bisa dicapai. Tujuan pembelajaran kita bisa dicapai. Oke, kalau gitu Ibu minta tolong sama ketua
mengingatkan kelas kita. Bersiap. Dilihat dulu Dit, sampai belakang coba nengok. Agak lihat kepalanya nih, udah rapi belum belakang? Kasih senyum-senyum. Sebelum mulai, marilah kita berdoa supaya selamat sampai tujuan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bulan izinkan keluar, kalau nanti sempat menyampaikan ada pesan baru tentang teman kita yang hari izin, siapa saja? Dari ketiganya kan ada yang izin karena sakit, izin karena mungkin keperluan keluarga. Bu Laras minta tolong Radit. Boleh bantu teman-teman lainnya kabarin, Bu. Ternyata Syakila sakitnya sudah 2 hari. Di sekolah kita kalau dijemur berapa hari? 3 hari. 3 hari. Dari 3 hari itu kira-kira tolong nantinya jangan lupa sesuai kesepakatan kita, kayaknya seluruh kelas pada tahu kalau di 3 hari wajib dijemur. Seperti biasa kita menggunakan apa itu? Uang kas dibantu dengan uang infak. Jadi pada hari ini Bu Laras mengingatkan kembali sebelum kita bubar, jangan lupa Radit boleh mengumpulkan uang infaknya terlebih dahulu agar Jumat berkahnya bisa lebih bermakna. Kenapa? Karena maaf ya, Ibu taruh di bagian akhir. Insya Allah paham. Karena nantinya uang infak akan bermanfaat untuk apa? Menjemur, membantu teman yang berduka. Bu, apakah uang infak kita bermanfaat untuk kegiatan dalam keadaan sukacita? Ya. Apakah sukacitanya itu secara bersama? Ya. Bu, kalau ternyata sukacitanya itu dalam bersama-sama, apakah akan dibagi per kelas? Benar. Karena sejauh ini Bu Laras sudah pernah menyampaikan dari pesan guru yang lain juga kalau ternyata uang infak itu nantinya akan dibagikan secara rata untuk personil anggota siswa yang memang sedang perlu dijemur. Nominalnya 1. Kita setransparansi ini karena apa? Karena biar persepsinya tidak pemikiran yang aneh. Boleh Radit mengumpulkan uang infaknya seikhlasnya. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, secukupnya saja. Oke. Silakan Radit sebelum bubar. Ikhlas ya? Ikhlas. Untuk teman kita yang dijemur. Rame-rame, tim Raji rame-rame. Oh iya, tadi lupa sedikit. Timnya Rani, boleh biar nanti dia.
adanya tidak apa-apa. Minggu depan setiap di pembelajaran ibu kebetulan di hari Jumat. Jadi kita membiasakan untuk saling tolong menolong. Di kelas sejauh ini? Karena waktu juga sudah kita tutup dan suara ngaji di masjid-masjid sudah mulai terdengar. Ibu titip yang muslim, terutama laki-laki, ada Alif, ada Nanda, tolong jangan lupa setelah pulang langsung menuju masjid. Hati-hati karena melihat cuaca masih mendung, mungkin jalanan masih basah. Yang perempuan, ibu minta tolong karena Anda tidak ke masjid, nah ini kewajiban yang laki. Silakan langsung pulang dan tidak lupa sebelum meninggalkan kelas wajib dulu. Nah nanti ibu akan memantau sampai benar-benar sudah diangkat kursi. Oke? Kalau begitu semuanya duduk tegak dulu. Oke? Karena sudah ditutup oleh Radit, ibu ucapkan terima kasih atas kesempatan dan juga infak terbaiknya di hari Jumat berkah ini. Semoga berkah untuk semuanya. Ketemu lagi sama Bu Laras di pembelajaran berikutnya dalam keadaan yang sangat lengkap dan sehat. Amin. Kalau begitu semuanya silahkan berdiri. Boleh dirapikan untuk kursinya, silakan. Boleh di belakang mematikan listriknya yang mungkin bisa dibantu. Yang tiket ambil sapunya. Selamat ya, selamat. Sudah Bu, sudah rapi. Bu, tadi masih ada yang begitu. Oh iya, tolong yang kursinya masih begini dibelakangkan coba. Ya, oke, masukin boleh. Oh iya. Oke, baris semua, baris